Berikut contoh daftar pertanyaan dan cara pengisian untuk blok 8 dokumen L2. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini akan saya berikan contoh untuk daftar pertanyaan yang dapat teman-teman ajukan kepada responden atau kepada narasumber dalam menggali informasi yang berkenaan dengan pengisian blok 8 yaitu tentang perikanan dokumen L2. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, sebagaimana teman-teman lihat pada layar dan juga pada dokumen teman-teman ya, untuk blok 8 berisi tentang perikanan di mana poin 801 sampai dengan 816 yaitu tentang kegiatan usaha untuk budidaya ikan. Dan budidaya ikan yang dimaksud di sini termasuk untuk udang, rumput laut dan lain-lain selama periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Selain itu, untuk poin 817 sampai dengan poin 829 yaitu tentang kegiatan usaha penangkapan ikan. Jadi penangkapan ini luas artinya bisa dilakukan di air laut dan juga di air darat. Kemudian ada penangkapan benih atau penangkapan ikan hias. Jadi disesuaikan dengan jawaban dari responden. Dan untuk contoh daftar pertanyaan langsung saja ya. Untuk kebanyakan untuk wilayah saya ini disesuaikan dengan wilayah di mana teman-teman tinggal. Untuk wilayah saya itu adalah wilayah perairan air darat ya, atau air tawar, perairan ikan di darat atau di air tawar. Jadi untuk contoh daftar pertanyaannya, yang pertama untuk mengetahui jawaban dari responden untuk pengisian di 801 bisa teman-teman tanyakan, apakah Bapak memelihara ikan? Seperti itu ya. Kemudian ini untuk jawaban-jawaban responden, teman-teman tuliskan seperti biasa. Untuk saran dari saya selalu tuliskan di blok note atau di buku catatan. Dan untuk memasukkan ke dokumennya itu agar bisa langsung jadi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, misalkan jawaban dari responden adalah iya, teman-teman tanyakan jenis ikannya, jenis ikan apa ya Pak? Ini teman-teman dapatkan hasilnya untuk mengisikan di poin 802. Kemudian untuk 803 itu kode didapat dari aplikasi daftar ST 2023 kode ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian ikan tersebut untuk pembibitan atau untuk dibesarkan Pak? Misalkan seperti itu. Misalkan jawaban dari responden adalah untuk dibesarkan, maka ini teman-teman fungsinya menanyakan pertanyaan ini untuk mengisi di poin 804. Selanjutnya, untuk mengisi di poin 805, tanyakanlah pada responden, wadah untuk ikannya berupa apa ya Pak? Nah ini bermacam-macam, nanti jawaban dari responden disesuaikan dengan kode yang tertera di situ. Selanjutnya teman-teman tanyakan juga, ukuran dari wadah itu kira-kira berapa meter ya Pak? Seperti itu. Ini untuk mengisikan pada isian di 806. Kemudian selanjutnya untuk mengisikan di poin 807, teman-teman tanyakan ikan tersebut dicampur dengan jenis ikan lain atau hanya satu jenis saja Pak? Misalkan seperti itu. Kemudian untuk mengisi di poin 808, tanyakanlah wadahnya dimodifikasi dengan alat modern atau tidak Pak? Misalkan jawabannya adalah ya biasa Mbak, biasa Mas, seperti itu. Artinya dalam kolam misalkan seperti itu, biasa, tidak ada modifikasi alat modern, itu berarti adalah teknologinya sederhana ya. Kemudian untuk mengisi isian di 809, teman-teman tanyakan berapa kali Bapak memanen ikan tersebut. Memanen di sini artinya mungkin sekali panen berapa, kemudian diisi lagi dengan benih yang lain, dan dalam 1 tahun terakhir itu berapa kali panen. Selanjutnya untuk poin 810, tanyakanlah sistem pemanenannya, biasanya dipanen sendiri atau ditebas Pak, misalkan seperti itu. Dan selanjutnya untuk ini disesuaikan 811 bisa diisi jika 810 berkode 2 atau 3 ya. Kemudian untuk mengisikan di poin 812, maka tanyakanlah
itu sampai berapa kilo ya Pak untuk hasil 1 kali panennya, misalkan seperti itu. Kemudian untuk satuannya kali atau ekor itu ditanyakan. Bapak biasanya kalau menjual dalam hitungan kilogram atau bentuk ekor, berapa ekor seperti itu Pak, misalkan seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga harus menanyakan sebelumnya itu Bapak pernah menjualnya atau tidak Pak. Nah, seperti itu. Selanjutnya antara yang dijual kemudian dengan yang Bapak konsumsi sendiri atau kemungkinan dibagikan dengan tetangga itu banyakkan yang mana ya Pak? Seperti itu. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut teman-teman gunakan untuk pengisian di poin 815. Kemudian untuk hitungan untuk 813 yaitu ya untuk ekor atau kilogramnya tadi sudah ditanyakan. Kemudian untuk pengisian di 814 yaitu nilai produksinya, teman-teman dapat ketahui dengan cara jika Bapak menjual ikan tersebut biasanya di sini umumnya dijual dalam bentuk kilo atau bentuk ekor, dan harga per kilonya berapa Pak? Misalkan jawabannya adalah kilogram. Misalkan jawabannya adalah satuannya yaitu ekor, 1 ekor biasanya di harga berapa Pak? Seperti itu. Dan berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ini salah satu dari responden saya ya. Jawaban dari responden ternyata beliau memelihara ikan dan jenis ikannya adalah ikan lele. Maka teman-teman lihat ikan lele ini dimasukkan di poin 8K02, ini lele. Kemudian kode ikan ini teman-teman lihat di aplikasi ST 2023 kode yang dari Bangka Belitung, maka teman-teman dapatkan kodenya yaitu untuk lelet 5339. Kemudian jenis kegiatan budidayanya yaitu diisikan dengan kode berdasarkan hasil saya berwawancara atau probing ke narasumber, dan memang untuk di budidaya. Artinya jawaban dari responden tersebut memang dipelihara dari kecil kemudian untuk dibesarkan lalu dijual seperti itu ya. Kemudian jenis wadahnya ini untuk responden saya menjawab terpal. Jadi kalau mengacu pada buku pedoman, terpal ini termasuk dalam kategori kolam. Maka kita lihat rambu-rambu di bawah sini yaitu 805 ya, jenis wadah yang digunakan ada kolam ini di kode 5, berarti di sini adalah ditulis angka 5 atau kode 5. Kemudian luas baku seluruh wadah, setelah saya melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan ke narasumber, jawaban narasumber ukuran dari terpal tersebut yaitu 2 kali 3 meter. Maka 2 kali 3 kita kalikan hasilnya adalah 6 meter persegi, dan hasil 6 ini kita masukkan ke poin 806. Bisa teman-teman lihat 806 ini adalah 6 ya. Ini di atas sudah ada meter perseginya, maka cukup tuliskan angkanya saja. Kemudian sistem budidaya utamanya bagaimana? Saya tanyakan memang untuk sistemnya wadahnya biasa saja di sini ya teman-teman, lihat wadahnya biasa saja atau sederhana. Maka saya lihat untuk 808 cara pengisian di kolom atau kolom 808 kita lihat bersama, ini teknologi budidaya utama yaitu sederhana. Sederhana adalah kode 3 ya. Maka di sini di 808 adalah kode 3. Selanjutnya untuk jumlah siklus panen saya isikan 2 di sini. Kenapa? Karena jawaban responden di sini 1 tahun itu 2 kali panen dan diambil sendiri. Diambil sendiri kira-kira 10 kg per panen. Ini jawaban dari responden. Dari keterangan ini saya gunakan untuk mengisi di poin 810. 810 yaitu saya beri kode 1. Mari kita lihat rambu-rambunya untuk pengisian 810. Nah ini sistem pemanenan memang dipanen sendiri, maka saya beri kode 1. Kemudian untuk 811 ini ada rambu-rambu jika 810 berdua dan atau 3 diisikan nilai icon atau tebasan. Kebetulan untuk responden saya memang dipanen sendiri ya di kode 1, maka di sini diblankkan atau tidak diisikan, kosong saja. Kemudian tentang produksi ini memuat tentang volume, satuan dan juga nilainya. Volume ini adalah banyaknya yang diperoleh. Banyaknya yang diperoleh berdasarkan saya probing dan bertanya kepada narasumber tadi adalah 10 kg per sekali panen. Dalam 1 tahun itu 2 kali panen. Maka saya isikan di sini 20 karena 2 kali panen dan setiap 1 kali panen adalah 10 kg per panen ini ya.
Jadi teman-teman lihat di sini volumenya saya isikan 20. Kemudian satuannya responden menjawab tadi kan kilogram. Jadi kita lihat satuan kilogram itu berkode berapa. Kilogram ini rambu-rambu untuk pengisian 813 berkode 1 kilogram. Maka kita tulis kodenya 1. Kemudian nilainya. Nilai produksinya di sini saya tulis 400. Kenapa 400? Karena dari hasil saya bertanya kepada narasumber untuk harga per kilonya itu adalah 20.000 per kilo, dan hasilnya tadi untuk satu kali panen adalah 10 kg, berarti 2 kali panen adalah 20 kg, sehingga 20 kg dikalikan 20.000 hasilnya adalah 400.000. Dan kenapa hanya dituliskan 400 saja di sini? Karena nilainya di sini sudah dalam bentuk ribuan, jadi kita cukup tuliskan angka 400-nya saja. Selanjutnya, kemudian berdasarkan saya berwawancara juga, jawaban dari responden sebagian dijual, sebagian dikonsumsi, kemudian sebagian untuk tetangga. Dan antara yang dijual, kemudian dikonsumsi dan untuk tetangga, yang dijualnya itu lebih sedikit. Katakanlah yang dijual 4 kilo, yang dikonsumsi berapa kilo, tapi intinya yang dijual lebih sedikit. Maka untuk pemanfaatan saya beri kode 3. Beri kode 3 untuk pemanfaatan yaitu produksi, sebagian kita lihat rambu-rambunya di sini. Nah, produksi sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual. Jadi memang tujuan untuk perikanan tersebut bagi keluarga yang saya cacah ini lebih banyak yang dikonsumsi daripada dijual. Selanjutnya untuk 816 nilai produksi ikutannya itu tidak ada. Karena tidak ada maka harus diisikan ya, dan isinya adalah 0 ya. Jadi demikian cara untuk bagaimana cara kita bertanya kepada responden tentang kegiatan perikanan ya, atau budidaya ikan. Dan juga cara pengisian pada blok 8 dokumen L2. Dan informasi tambahan yang luas baku ini 806 ya. 806 adalah 6 meter persegi. Ini harus ada isiannya juga di blok 3. Ya, teman-teman lihat di sini saya sudah membuka blok 3. Ini ada kegiatan budidaya perikanan bagi dokumen UTP tadi ya. Ada 6 meter persegi di sini ya. Memang karena ada penggunaannya. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa untuk menuliskan kode juga di atas di sini. Mohon maaf untuk poin 101 sampai dengan 104 belum saya isikan ya. Ini teman-teman isikan sesuai dengan kode provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Kemudian ini adalah kode SLS, ini adalah kode nomor RTUP, rumah tangga, nomor urut rumah tangga pertanian, dan ini adalah kode unit usaha pertanian perorangan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.